Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhinatin Novifah dengan NIM 1965013, mengambil kelas praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan D dengan dosen pengampu Bapak Fajar Rahman Hariri MKom. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-8 saya, yakni autentikasi API menggunakan Laravel Santum. Hal-hal yang digunakan yakni ada Laravel Santum, lalu Composer versi 2.1.12, Git versi 2.33.1, dan Postman versi 8.12.4. Nah, untuk melanjutkan tugas kemarin, yakni memperbaiki REST API dengan menambahkan autentikasi. Nah, ini tujuannya agar API yang kita buat dapat mengidentifikasi individu yang biasanya berdasarkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, pada tugas 8 ini saya menggunakan Laravel Santum yang merupakan salah satu package untuk autentikasi yang telah disediakan Laravel. Nah, kita ke text editor. Nah, pertama-tama kita untuk melanjutkan dari tugas 7 kemarin, pertama-tama kita install package Laravel Santum. Nah, untuk instalasi ini bisa kita copy yang ini ke gitnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk instalasi Laravel Santumnya, yakni Composer require Laravel Santum. Nah, jika ini di enter maka dia akan menginstal package Laravel Santum. Nah, selanjutnya kita akan publish Laravel Santum dengan bantuan ini PHP Artisan Vendor Publish ini, yang nantinya dia akan ini bantuan ini PHP Artisan Vendor Publish ini nantinya dia akan mengcopy vendor Laravel Santum database migration ke database migration. Nah, sehingga dia pada config ini dia telah ada santum.php ini. Nah, saat menginstal Laravel 8 pada migration sebenarnya sudah terdapat tabel Santum. Pada migration ini sebenarnya sudah terdapat tabel Santum. Kita coba lihat di database. Nah, database ini sebenarnya saat kita menginstal Laravel 8 ini pada migration ini sudah terdapat tabel Santum. Nah, tabel Santum ini yang file jobs, terus password reset, sama personal access token. Ini merupakan tabel Santum. Lalu selanjutnya pada folder ini http di app http ini pada kanel ini kita perlu meregister Laravel Santum di dalam array API di sini. Nah, pertama kali kita install Laravel 8 ini sudah ada, tetapi perlu dihilangkan tanda komentar. Jadi tadi itu dia di komentar seperti ini. Nah, kita harus menghilangkan tanda komentarnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menambahkan middleware pada kanel, kita lihat pada git ini status migrate. Jadi kita ketikkan PHP Artisan migrate status, kita enter.
Kita tunggu. Nah, pastikan semua migration ini berjalan. Nah, selanjutnya pada models ini terdapat file handphone dan user. Nah, untuk handphone ini kita ikuti default, dan untuk user ini kita juga ikuti default, tapi pastikan Laravel Phantom has API tokens-nya ini sudah dipanggil, sudah di-use, dan has API token ini sudah dipanggil pada kelas user. Nah, selanjutnya kita membuat resource digit. Caranya ini kita ketikkan php artisan make resource handphone. Nah, sedemikian hingga dia akan membuat sebuah folder resource pada app di HTTP. Jadi di dalam HTTP ini dia akan membuat folder resource. Nah, yang di dalamnya terdapat file handphone. Nah, seperti ini. Nah, terdapat kelas handphone yang dia mengextend JSON resource. Nah, pada method function toArray dengan parameter request, nah ini dia akan mengembalikan pada database. Nah, pada database ini, pada tabel handphones, dia akan ada nama, tipe, RAM, ROM, harga. Jadi perlu dikembalikan nama, tipe, RAM, ROM, harganya. Nanti dia akan dikembalikan dalam bentuk JSON. Nah, selanjutnya kita buat folder API di dalam folder controllers. Ini kita buat folder API. Nah, di dalam folder API ini kita buat 3 file controllers, di mana ada base controllers, out controller, dan handphone controller. Nah, pada base controller ini jangan lupa kita panggil namespace di app HTTP controllers API, dan memanggil request dan juga memanggil controller. Nah, di sini saya membuat method function send repos, di mana dia akan mengembalikan pesan-pesan yang jika di request, jika request yang kita minta ke server itu berhasil. Nah, kalau pada method function send error, dia akan mengembalikan pesan error jika request yang kita minta ke server itu gagal. Nah, selanjutnya pada out controller. Pada out controller ini berfungsi untuk mengatur login dan register dari user. Nah, out controller ini mengextend dari base controller. Nah, makanya dia di sini memanggil request, memanggil base controller, memanggil out, memanggil validator, dan memanggil model user. Nah, seperti itu. Nah, terdapat 2 metode di sini, yakni yang pertama metode function sync in dan function sync up dengan parameternya request. Nah, pada sync in dia membutuhkan data email dan juga password. Nah,
jika berhasil maka dia akan membuat sebuah token. Nah, pada metode sync up untuk menambahkan user baru pada database, dia menambahkan nama, email, password, dan confirm password. Nah, apabila berhasil maka dia juga akan membuat sebuah token. Nah, seperti itu. Nah, terus pada handphone controller. Nah, pada handphone controller ini kita tidak lupa untuk memanggil handphone pada models, lalu memanggil validator, memanggil request, memanggil base controller, dan memanggil handphone resource. Nah, di sini terdapat kelas handphone controller dengan instance base controller. Nah, terdapat beberapa metode, yakni ada metode index, create, lalu show, update, sama destroy atau delete. Nah, selanjutnya pada metode function index. Nah, pada metode function index ini menggunakan send response. Nah, ini merupakan metode yang berada pada base controller. Nah, ini merupakan metode ini base controller, metode send response. Nah, merupakan ini. Nah, ini akan menampilkan jika ini jika dia berhasil ya, dia akan menampilkan pesan handphone ditampilkan. Nah, untuk create ini juga dia menggunakan send response dan menggunakan send error. Nah, send error ini juga berada di base controller, send error. Nah, ini apabila tidak ditemukan data, tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan send error. Nah, sama juga dengan show dan update. Nah, selanjutnya kita masuk ke roots. Nah, kita masuk ke roots, ke api.php. Nah, pada roots ini kan pada tugas kemarin kan kita mengidentifikasi secara manual. Ini mengidentifikasi secara manual. Namun pada tugas 8 ini kita menggunakan Eloquent Research untuk membuat root API-nya. Nah, kita jangan lupa kita mengomentari yang untuk memanggil handphone controller yang di HTTP controllers. Lalu kita panggil tiga file controller yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita buat root post, login dan juga register. Lalu kita buat root middleware untuk scantumnya. Nah, di dalamnya ini terdapat root resource dari kelas handphone controller. Nah, selanjutnya kita cek kita clear dulu, lalu kita cek ini PHP, kita cek rootnya dengan cara PHP artisan root list. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yakni 3 percobaan, yakni ada percobaan register, percobaan login, dan percobaan akses data.
PHP Artisan Server. Nah, kita coba di Postman. Nah, kita masukkan ini 127.00 ini API. Nah, ini kita ganti register. Nah, untuk register kita sebentar, kita cek. Ini untuk register kita menggunakan post dengan API/register. Berarti kita menggunakan ini post, lalu ini API/register. Nah, pada register ini kita memerlukan nama, email, password, dan confirm password. Nah, ini merupakan data yang saya inputkan sebelumnya. Kita cek dulu di database, di users. Nah, ini kan ada nama admin, email admin example.com. Jadi kita ubah ini data saya Zuinatin seperti itu, dengan emailnya zuinatin@gmail.com. Nah, seperti ini. Passwordnya kita samakan saja, lalu kita coba send. Nah, maka suksesnya dia true dan dia akan menampilkan data, dia akan menunjukkan token dan nama pengguna, lalu message-nya user create successful. Nah, setelah itu ini registernya sudah berhasil. Nah, lalu kita coba login. Kita cek dulu kalau login itu dia juga pakai post, tapi API/login. Nah, API/login dia menggunakan post, tapi dia hanya menggunakan email dan password. Jadi nama dan confirm password kita ini saja, kita centang saja. Kita uncentang maksud saya. Terus setelah seperti ini kita coba send. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini, sukses true. Data yang ditampilkan adalah token sama nama pengguna dan message-nya user sign in. Nah, selanjutnya kita copy yang ini. Untuk kita coba ke akses data. Nah, caranya untuk mengakses data itu kita ke authorization. Nah, ini merupakan token yang kemarin. Ini kita hapus dulu. Nah, kita coba kalau yang ini, kalau yang akses data ini berarti kita pakai get, lalu pakai /handphone ini. Nah, coba kita tidak pakai token. Ini apakah dia berhasil? Seharusnya dia akan error. Kita coba send. Nah, dia akan error seperti ini. Nah, coba kita masukkan token yang sudah kita copy tadi. Nah, kita masukkan ke sini dengan ini get, dan ini API/handphone. Kita coba send. Ini yang pakai token ya. Kita coba send. Nah, maka dia akan berhasil mengakses data. Mengakses data ini, data handphone yang sudah ada di database, data handphone yang di tabel handphone ini. Maka dia akan berhasil mengakses karena dia karena dia memakai token. Nah, dia akan menampilkan pesan handphone ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, berarti
token di sini dia berperan sebagai kunci. Jadi hanya user-user tertentu yang memiliki kunci yang bisa mengakses data kita. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan tugas 8 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.